Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat sehatnya lah kita dapat melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, Ibu kembali akan membahas mengenai materi fisika kelas 12, yaitu mengenai rangkaian arus bolak-balik untuk part yang pertama. Apa itu arus bolak-balik? Arus sendiri dibagi menjadi dua, yaitu arus DC direct current atau arus searah, dan arus AC alternating current atau arus bolak-balik. Contoh sumber arus DC itu pada baterai, akumulator, atau elemen volta. Sedangkan contoh sumber arus AC itu pada generator atau listrik PLN. Pada sumber arus DC, baik itu baterai, akumulator, atau elemen volta, itu memiliki ciri khusus, yaitu terdapat kutub positif dan negatif. Listrik itu dapat kita ukur dengan menggunakan alat ukur, yaitu amperemeter dan voltmeter. Untuk mengukur kuat arusnya itu bisa menggunakan amperemeter, sedangkan untuk mengukur tegangannya kita bisa menggunakan voltmeter. Yang nilai yang terukur dari amperemeter dan voltmeter ini adalah nilai efektifnya. Kemudian bagaimana dengan arus bolak-balik? Arus bolak-balik ini karena arus dan tegangan AC-nya nilainya itu selalu berubah-ubah, maka ada lagi nama alat lagi untuk mengukur nilai maksimumnya dengan menggunakan osiloskop. Ini contoh dari osiloskop, itu seperti menghasilkan atau menampilkan berbentuk seperti gelombang. Sekilas osiloskop ini mirip seperti alat di rumah sakit yang untuk mengukur untuk melihat detak jantung dari pasien. Jadi sekilas mirip seperti osiloskop. Arus dan tegangan bolak-balik. Arus bolak-balik adalah arus listrik yang arah dan besarnya senantiasa berubah terhadap waktu dan dapat mengalir dalam dua arah. Arus dan tegangan AC nilainya selalu berubah-ubah dan dapat digambarkan dengan grafik sinusoidal. Ini berikut adalah gambar grafik sinusoidal hubungan antara kuat arus dengan waktu. Bentuknya grafik gelombang sinusoidalnya. Kemudian bersamaan arus AC-nya itu I sama dengan I maksimum kali sin omega kali T. Kemudian grafik sinusoidal hubungan antara tegangan dengan waktu, juga gambar grafiknya sama seperti pada kuat arus terhadap waktu. Persamaan tegangan AC, V sama dengan V maksimum dikali sin omega kali T, di mana I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, I maksimum kuat arus maksimum, satuannya ampere, V adalah tegangan, satuannya volt, V max adalah tegangan maksimum, satuannya volt, omega adalah kecepatan sudut, satuannya radian per sekon, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Nilai efektif. Kuat arus atau tegangan efektif adalah nilai arus dan tegangan bolak-balik yang menghasilkan efek panas atau kalor yang sama dengan suatu nilai arus dan tegangan searah yang terukur oleh amperemeter dan voltmeter. Kuat arus efektif, I efektif itu persamaannya
I efektif sama dengan I maksimum dibagi dengan akar 2. Kemudian tegangan efektif, V efektif, persamaannya V efektif sama dengan V maksimum dibagi dengan akar 2, dimana I efektif adalah kuat arus, efektifnya satuannya ampere, I maksimum kuat arus maksimum satuannya ampere, V efektif tegangan efektif satuannya volt, dan V maksimum tegangan maksimum satuannya volt. Contoh soal, sebuah hambatan 7 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan AC sebesar 21 sin 100 omega T volt. Tentukan yang pertama kuat arus maksimum yang melalui hambatan, kemudian yang kedua kuat arus efektif yang melalui hambatan. Dari contoh soal ini kita dapat yang diketahui itu ada hambatan, berarti hambatannya R adalah 7 ohm. Kemudian persamaan tegangan AC 21 sin 100 omega T volt. Yang ditanyakan yang pertama berapa I maksimumnya, yang kedua berapa I efektifnya. Maka kita ketahui persamaan umum untuk tegangan itu adalah V sama dengan V maksimum sin omega kali T. Dari soal itu persamaannya V sama dengan 21 sin 100 omega T, sehingga V maksimumnya adalah 21. Maka kuat arus maksimum yang melalui hambatan kita ingat dari hukum Ohm, V sama dengan I kali R, dimana I berarti sama dengan V kali R. Maka I maksimumnya itu sama dengan V maksimum dibagi dengan R hambatan, berarti I maksimumnya V maksimumnya 21 dibagi dengan R nya adalah 7. 21 dibagi 7 sama dengan 3 ohm. Jadi kuat arus maksimum yang melalui hambatan adalah 3 ohm. Yang kedua, kuat arus efektif yang melalui hambatan. I efektifnya sama dengan I maksimum dibagi dengan akar 2. Berarti I maksimumnya tadi dapat 3 per akar 2. Kita rasionalkan dengan kalikan 1, yaitu kalikan akar 2 per akar 2. Sehingga 3 akar 2 per akar 2 kali akar 2 itu akar 4 sama dengan 2. Sehingga I efektifnya sama dengan 3 per 2 akar 2 ampere. Jadi kuat arus efektif yang melalui hambatan adalah 3 per 2 akar 2 ampere.